Oke, untuk waktu dipersilakan kepada Ustaz Abdul Salma waktu dan tempatnya. Tafadhol, Mas. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa in asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ummahat, ikhwan dan akhwat, dari wali murid ya, Taut apa namanya ini? Taut Masjid Asyakirin. Taut dari Masjid Asyakirin. Ya, Mekarsari Cimanggis Depok. Mekarsari Cimanggis Depok, Masya Allah. Ya. Berarti nggak begitu jauh sebenarnya ya? Ya, insya Allah. Tetapi karena memang kondisi kita masih pandemik ya, jadi meskipun nggak begitu jauh, ya kita sementara belajarnya secara online dulu ya. Baik. Jamaah sekalian, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ya dalam waktu yang singkat ini ya, karena saya lihat dari jam 2 sampai jam 3 itu plus soal jawab ya, plus tanya jawab ya. Padahal sebenarnya kalau membahas tentang masalah pendidikan anak ya, atau tarbiyatul abna, apalagi usia tufulah, usia 0 sampai 7 tahun, ini adalah materi yang nggak bisa kita selesaikan dalam waktu hanya 1 sesi, 2 sesi. Ini butuh waktu sebenarnya. Nah, jadi saya di sini ya mungkin diminta untuk memberikan semacam ya ringkasan ya. Ya, ini yang berkaitan dengan bagaimana merawat fitrah anak ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua sama-sama tahu ya, sama-sama paham ya. Sesungguhnya agama kita adalah agama yang sempurna. Dan semua hal-hal yang bisa menghantarkan manusia menuju kepada as-sa'adah, menuju kepada kebahagiaan, khususnya kebahagiaan abadi yaitu surga atau jannahnya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti sudah dijelaskan dan sudah diterangkan di dalam agama kita. Nah, dan kita semua hidup di muka bumi ini, kita menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini nggak akan bisa kita peroleh kalau kita nggak memiliki ketenangan, al-aman, ketentraman, kedamaian. Kira-kira mungkin nggak sih orang dalam kondisi yang tidak aman, tidak tenang, tidak tentram, dia bisa bahagia? Ini adalah suatu hal yang sulit, atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena kondisi ketenangan, kedamaian, ketentraman itulah yang akan melahirkan kebahagiaan, yang akan melahirkan as-sa'adah. Sementara ketenangan, ketentraman, kedamaian nggak mungkin bisa kita raih tanpa keimanan. Ya, artinya harus dengan iman dulu. Ya, jadi yang namanya al-aman ba'dal iman. Keamanan itu bisa diperoleh, yakni setelah apa? Setelah keimanan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Kahfi, ya. Itu afwan ya. Bukan ya? Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-An'am maksud saya, ya, ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya iman dulu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Dan ketika ayat ini turun, para sahabat sempat gelisah, gundah gulana tampak dari wajah mereka. Ya. Dan
ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian kok tampak sedih begitu? Lalu kemudian sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayuna nahnu la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita itu yang nggak menzalimi dirinya sendiri? Lalu dikoreksi oleh Nabi, ya, maksudnya yang dimaksud kezaliman adalah bukan sebagaimana yang kalian pahami. Maksudnya di sini adalah ala tasma'u maqala Luqman libnihi. Tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, ya. Ya, baik, ini ada yang chat suaranya tidak terdengar, ya. Mungkin bisa coba di unmute sama Abu Ajwa, ibu ya? yang tidak terdengar. Oh, baik. Di sini kita kedengaran semua kok. Tapi yang lainnya, Mungkin dari yang oh, baik. Berarti yang lainnya jelas, ya? saya sih terdengar jelas di sini. Mungkin jelas, dari ya? si ibunya nanti coba kita chat nanti, ya. Baik, ya. Jadi Lanjut, Ustaz. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Maknanya kezaliman adalah kesyirikan. Artinya imannya adalah iman yang bersih dari kesyirikan. Maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan keamanan lagi mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Nah, oleh karena itu makanya, ya, apabila Anda ingin mendapatkan keamanan, maka diawali dari keimanan. Dan para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, melahirkan kita semua termasuk anak-anak kita, itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Ya. Ya, baik. Nah, itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Adalah karena Allah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika menciptakan kita semua itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, dan kita semua kalau ditanya, ya, untuk apa sih kita semua ini diciptakan Allah? Kita bisa menjawabnya. Ya, meskipun mungkin, ya, di antara kita ada yang cuman bisa menjawab secara karena teori, ya, sedangkan pelaksanaannya dan juga maknanya mungkin kita masih perlu harus mendalaminya lagi. Itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam rangka untuk menegakkan ibadah. Demikian pula anak-anak kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk menjalankan tujuan dia diciptakan, beribadah kepada Allah. Tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Rahmat, ya. Allah Maha Rahim, ya. Jadi anak-anak itu sebelum diberikan beban taklif untuk beribadah menjalankan syariat, Allah berikan kesempatan, ya, agar potensi-potensi, instrumen, kemampuan yang Allah berikan kepada anak-anak kita tersebut berkembang terlebih dahulu, baru kemudian mereka bisa menjalankan syariat tersebut. Nah, tapi kewajiban untuk mengembangkan, ya, potensi, mengembangkan instrumen, mengembangkan alat-alat yang Allah berikan kepada anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu adalah tanggung jawab kita. Allah titipkan anak tersebut kepada kita. Nah, di antara yang Allah berikan kepada kita dan anak-anak kita dan seluruh manusia itu adalah fitrah. Yaitu adalah fitrah. Nah, mungkin di sini ada di antara kita yang pernah belajar atau ikut seminar ataupun mungkin membaca-baca, ya. Bahwasanya banyak sekali teori-teori di barat sana, terutama tentang masalah ilmu parenting, ya. Ada teori nativisme, ya. Lalu kemudian juga di situ ada teori-teori empirisme, ya. Kemudian ada teori konvergensi dan yang semisalnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, mereka semua ini ketika melakukan analisa, penelitian dan observasi, ya, mereka hanya berangkat dari pemahaman masing-masing. Tapi kita nggak bisa pungkiri, ada di antara mereka yang ketika melakukan observasi dan penelitian itu mereka lakukan secara objektif. Jadi mereka memperhatikan sunnah kauniyah Allah, ya, sesuatu yang sudah Allah ciptakan, sebab musababnya. Artinya
sesuatu yang diamati, diobservasi, dan itu adalah sesuatu yang bersifat kauniyah, sunnatullah maksud saya, maka itu pasti tidak akan menyelisihi sunnah kauliyah Allah, tidak akan menyelisihi Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Karena itu ada sebagian dari pendapat-pendapat para tokoh-tokoh tersebut yang mungkin bersesuaian dengan agama kita. Contohnya misalnya, ya, ada seorang pakar Perancis bernama Jean-Jacques Rousseau, ya. Nah, dia berpendapat bahwasanya anak manusia itu pada dasarnya, ya, mereka itu sudah membawa innate goodness, sudah membawa kebaikan yang datang dari penciptanya, ya. Tapi, ya, yang merusak itu semua adalah ketika sampai di tangan manusia. Nah, maksudnya, ya, kata dia, pembentukan pribadi manusia itu adalah bergantung kepada manusia itu sendiri, yaitu dari orang tuanya. Ini yang disebutkan oleh Jean-Jacques Rousseau, ya. Dan ini teori banyak dipakai juga ya di dalam teori-teori psikologi dan teori parenting modern. Nah, padahal ya apa yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau ini ya, bahwasanya setiap anak itu sudah memiliki innate goodness, itu sebenarnya sudah diterangkan jauh-jauh hari, bahkan 14 abad yang lalu, melalui lisan Nabi kita SAW, yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidaklah berbicara kecuali wahyu. Nabi tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan hadis tentang hal ini itu datang dengan berbagai macam lafaz, dengan berbagai macam riwayat, redaksi, mulai dari Imam Bukhari dan Muslim dan juga selainnya. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa yuladu 'ala al-fitrati." Tidaklah anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan berada di atas fitrah. Ya, di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Nabi sudah menetapkan bahwa setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Makanya sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, ya, waqra'u in syi'tum, ya, bacalah jika engkau mau, yaitu surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, demikianlah fitrah Allah yang Allah ciptakan ya pada manusia atau pada makhluknya, yang mana tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya ala anna al-mauluda idza wulida fa innahu yuladu ala fitrah. Bahwasanya semua anak ketika dilahirkan semuanya lahir berada di atas fitrah. Tetapi ikhtalafa ahlu sunnah fil murad bil fitrati fi hadha al-hadits an aqwali katsiratin laysa hadha syarh. Ya. Majal istihad. Para ulama ahlu sunnah memang berbeda pendapat tentang makna fitrah di dalam hadis ini, ya, dengan pendapat yang cukup banyak, ya. Namun ini bukan saatnya kita membahas tentang pendapat-pendapat atau varian-varian dari para ulama ini. Namun, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang juga ketika membawakan hadis ini kemudian mensyarahnya, beliau mengatakan wal ashah minhu, pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama itu bahwasanya anna kullu mauludin yuladu mutahayyan lil Islam. Bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan itu mereka semua sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Sehingga makna fitrah itu sendiri adalah Islam. Dan ini sebagaimana juga ditunjukkan di dalam hadis yang sama tapi dengan lafaz yang berbeda. Ya, yaitu lafaznya Imam Muslim. Di dalam hadis nomor ya 6853. Yang mana Nabi mengatakan ma min mauludin illa wa huwa 'alal millati.
Itu lafadznya. Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali dia berada di atas millah, di atas agama. Maksudnya millah di sini Islam, karena kata millah di sini dikasih alif lam, ma'rifah, artinya dia sudah definitif, ya, tidak nakirah, tidak indefinitif. Artinya di sini yang dimaksud adalah millah Islam, ya. Juga, ya, juga di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, di dalam sunannya, yaitu dengan lafaz ma min mauludin yuladu illa ala fitratil Islam. Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali sudah berada di atas fitrah Islam. Hatta yu'riba, sampai anak tersebut mampu untuk berbicara. Ya, makanya fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi dan seterusnya. Ya. Jadi maknanya adalah Islam. Nah, juga demikian ini sebenarnya yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan hadis ini, ya, yaitu ketika beliau membacakan firman Allah surat Ar-Rum ayat ke-30 yang mana Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu, ya, ke agama yang lurus ini. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah, ya, gariskan, Allah ciptakan fitrah ini kepada, ya, setiap manusia, ya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Adil bin Abdullah Al-Ghamidi, ya hafizahullah taala. Beliau mengatakan, ya, yadullu ala anna al-murada bil fitrati hahuna al-Islam, ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan fitrah di sini adalah Islam. Li'anna al-murada bil fitrati fil ayah, karena maksud fitrah di dalam ayat ini yaitu surat Ar-Rum ayat 30 yang dibacakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, maknanya adalah al-Islam. Kama naqala, ya, ya, ghairu wahidin min ahli al-ilmi al-ijma' ala dzalika. Sebagaimana dinukilkan tidak, ya, maksudnya lebih dari satu dari para ulama tentang adanya ijma' tentang hal ini. Makna fitrah di sini adalah Islam. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, surat Ar-Rum ayat ke-30, beliau mengatakan ya, annahu fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa ala tauhidihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Yaitu Allah menciptakan makhluknya sudah dalam kondisi mengenal Allah, ya, mentauhidkan Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ternyata semua sudah membawa tauhid. Jadi maknanya adalah tauhid, ya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang dimaksud dengan fitrah. Yang mungkin menurut bahasa orang-orang yang non-muslim tadi, orang kafir tadi disebut dengan innate goodness yang berasal dari penciptanya. Jadi mereka meyakini bahwasanya manusia itu memang memiliki innate goodness, ya. Nah, ini di dalam buku yang sangat bagus ini, ya. Ini ada buku namanya Al-Ihtifali bi Ahkami wa Adabil Atfali Arba'una Haditsan fi Sibyan, ya, ditulis oleh Syekh Adil bin Abdullah Al-Hamdan Al-Ghamidi hafizahullah taala, 40 hadis, ya, seputar masalah pendidikan anak, ya. Di dalam hadis yang pertama beliau membawakan hadis tentang hadis fitrah ini. Nah, ini beliau jelaskan dengan sangat baik sekali, dengan sangat ilmiah, dengan menukilkan kalamnya para ulama, ya, dengan pendapatnya para ulama di sini. Baik, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kita semua juga pasti yang mungkin sering, ya, mengikuti ataupun sering atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan kajian-kajian parenting dan yang semisalnya. Ya, mungkin kita akhir-akhir ini mendengar dengan yang namanya parenting berbasis fitrah. Akhir-akhir ini, ya, sudah mulai ngetren. Padahal sebenarnya, ya, metodologi Islam di dalam mendidik anak itu adalah fitrah. Karena Islam itu sendiri adalah fitrah. Artinya ketika antum mendidik anak antum sesuai dengan, ya, tuntunan-tuntunan ataupun syariat-syariat yang diterangkan oleh para ulama, yang diistinbatkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari athar-atharnya para sahabat, dan juga dari nasihat-nasihatnya para ulama, maka sejatinya kita mendidik anak kita sesuai dengan fitrahnya. Ya. Nah, hanya saja, ya, ya, ini bukannya ini, ya, bukannya dalam rangka untuk menyalahkan, ya, atau misalnya tidak, bukan. Jadi kita di sini adalah sama-sama belajar, ya. Nah, dan juga kita harus kritis di dalam segala hal.
Dan kita tahu sekarang muncul sejumlah komunitas-komunitas yang mengatasnamakan dengan fitrah, tapi sejatinya kalau kita baca itu kebanyakan adalah lebih didominasi ya mereka mengambilnya itu adalah dari apa? Dari metode-metode parenting modern yang berangkat dari orang-orang kafir ini. Kemudian mereka dapati di dalam agama itu ada, kemudian disesuaikanlah agama itu dengan konsep-konsep tersebut. Bukannya kita berpegang dengan konsep agama, lalu kemudian jika ada konsep yang lain itu yang bersesuaian, maka tetap kita berpijak pada konsep agama tersebut. Ya. Nah, jadi saya di sini sengaja memang menyebutkan memang ada nama-nama seperti John Locke, ya, ada Rousseau, Rousseau dan yang semisalnya ya. Kita boleh menukilkan pendapat-pendapat mereka ini, ya, itu bukan sebagai dalil, bukan sebagai hujah, tapi ini adalah sebagai salah satu penguat saja bahwasanya ya penelitian, observasi yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan kritis, ya maksudnya dengan cara objektif ya maksud saya, maka insya Allah tidak akan menjadi konsep Islam. Nah, karena itu apabila kita dapati ya ada kaidah-kaidah Islam yang sudah baku, kemudian berbeda dengan konsep-konsep yang berangkat bukan dari Islam, maka kita harus dahulukan konsep Islam. Tapi pada masalahnya kebanyakan kita belum ngerti, belum tahu bagaimana konsep Islam itu sendiri. Nah, karena itulah makanya kita harus belajar, jemaah sekalian. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang masalah konsep pendidikan fitrah itu sendiri ini memang akan panjang ya. Cuman di sini ya, ini adalah bukan waktunya. Nah, jadi di sini mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang fitrah yang dimaksud adalah fitrah Islam, fitrah iman, fitrah tauhid. Ya. Dan bagaimana kita memelihara dan menjaga fitrah tersebut agar fitrah ini tidak rusak, agar fitrah ini tidak ya berubah. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada ucapan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang sangat bagus sekali di dalam Syifa'ul Alim. Dalam Syifa'ul Alim, ya, juz 2 halaman 789 sampai 790. Cuman akan saya nukilkan sebagiannya saja. Ya. Beliau mengatakan wa mimma yanbaghi an yu'lam annahu idza qila innahu wulida 'ala al-fitrati aw 'ala al-islami aw 'ala hadhihi al-milla aw khuliqa hanifan falaysa al-murad bihi annahu hina kharaja min batni ummihi ya'lamu hadha ad-din wa yuriduhu. Ya. Fa inna Allah ta'ala yaqul wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an walakin ya fitratuhu mujibatun wa muqtadiyah lidin al-Islam bima'rifatihi wa mahabbatihi. Ya. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di dalam Syifa'ul Alim ya. Dan sepatutnya dan sepantasnya ya diketahui bahwasanya apabila dikatakan sesungguhnya anak itu dilahirkan berada di atas fitrah, anak dilahirkan berada di atas Islam atau berada di atas agama ini atau diciptakan hanif ya lurus. Maka maksudnya di sini bukanlah ketika anak itu keluar dari rahim ibunya, maka dia sudah mengetahui tentang agama ini semuanya. Dan dia langsung serta-merta menginginkan agama ini. Tidak. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya ilmu, dalam keadaan kalian bodoh. Tapi Allah berikan instrumen atau alatnya itu. Dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah ketika Allah karuniakan kita instrumen atau alat-alat untuk belajar. Ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengarkan ya tentang teori tentang tabula rasa. Teori tabula rasanya John Locke. Anak diciptakan itu ya seperti kertas putih. Jadi kata tabula rasa itu maknanya adalah meja yang katanya di atasnya dilapisi lilin, yang licin, yang bersih. Artinya anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, tanpa noda.
Namun ya kita tahu ya ada sebagian dari praktisi pendidikan fitrah mengkritisi teori John Locke ini. Dikatakan ini teori yang salah, yang keliru. Ya. Karena apa? Karena teorinya tidak benar, dikatakan manusia tidak membawa sesuatu apapun. Ya. Yaitu padahal Allah sudah menginstalkan namanya fitrah. Ya. Nah, kalau kita mau kritis lagi ya, sebenarnya apa yang dipaparkan oleh John Locke ya, kalau kita mau kritis ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan secara mutlak. Karena memang kenyataannya ya manusia itu dilahirkan dalam kondisi bersih, suci, murni. Ini juga banyak nukilan-nukilan dari para ulama, termasuk Al-Ghazali sendiri ya, itu menerangkan bahwasanya ya ketika anak itu dilahirkan hatinya itu murni, bersih, bagaikan mutiara yang belum pernah dijamah. Ya. Dan belum ada ukirannya. Nah, oleh karena itu ya, kalau dipahami teorinya John Locke ini bahwasanya manusia itu tidak dilahirkan ya tidak membawa apapun, artinya kosong, melompong, kemudian baru diisi, maka ini memang sesuatu yang keliru. Kita ingkari. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini adalah anak itu bersih sebenarnya. Tapi ternyata orang tuanya mengotori. Orang tuanya yang memberikan kontaminan-kontaminan. Dan sejatinya kalau nggak ada yang mengotori, dia akan tetap dalam keadaan bersih. Maka kita nggak bisa salahkan. Ya, karena ini bersesuaian dengan ya fitrah. Maksudnya konsep fitrah yang dipahami oleh Islam. Dan di sini ya jemaah sekalian, saya sampaikan ini bukan dalam rangka untuk membela John Locke, bukan ya. Jadi jangan sampai disalah pahami, bukan ya. Cuman kita ingin di sini ya, kita semua harus belajar untuk bersikap kritis dalam segala hal. Ya. Jadi tidak langsung take it for granted, langsung mengambil begitu saja tanpa mau kita berusaha untuk mencari tahu argumentasinya dan semisalnya. Bahkan apa yang disampaikan oleh John Locke ini ya mungkin bersesuaian dengan surat An-Nahl ayat 78. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Enggak punya ilmu sama sekali. Enggak punya pengetahuan sama sekali. Artinya kosong dari sisi ilmu. Kalau yang dimaksud vakum, kosong, anak itu kosong dari sisi ilmu, pengetahuan itu benar. Tapi kalau dari sisi fitrah enggak bawa sesuatu apapun, maka ini keliru. Ya. Jadi manusia itu kalau dari sisi pengetahuan kosong memang iya. Karena kita manusia diciptakan Allah dalam kondisi awalnya jahil, bodoh, nggak punya ilmu sama sekali. Tapi Allah berikan kita instrumen, alat, ya jihaz, agar kita bisa menyerap dan mengambil ilmu tadi. Nah, di antaranya pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Ya, ya. Nah, oleh karena itu, ya kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya di dalam Syifaul Alil tadi setelah membawakan ayat ini beliau mengatakan walakin fitratuhu mujibatun muqtadiyatun lidinil Islam lima'rifatihi wa mahabbatihi. Ya akan tetapi fitrahnya itu mengharuskan dan berkonsekuensi ya untuk meyakini dinul Islam, untuk mengenal dan mencintai Islam. Ya. Artinya fanafsul fitrati ya tastalzimul iqrar ya bi khaliqihi. Karena fitrah itu sendiri itu sudah berkonsekuensi ya yaitu menetapkan adanya pencipta. Kalau udah menetapkan adanya pencipta berarti wa mahabbatuhu, mencintainya. Ya, wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama hanya kepada pencipta kita yaitu Allah. Ya. Nah, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim ya wa mujibatul fitrati wa ya apa namanya itu tiyatiha ya tahassala syai'an ba'da syai'in. Ya akan tetapi ya konsekuensi daripada fitrah ini itu diperoleh sedikit demi sedikit. Artinya dia berkembang sedikit demi sedikit. Ya. Bihasabi kamali fitrah. Ya, itu sesuai dengan kesempurnaan daripada fitrah. Ya, idza salimat minan ma'arid, yaitu apabila selamat dari hal-hal yang dapat ya hal-hal yang bertentangan dengan fitrah itu. Artinya
fitrah ini sendiri adalah sesuatu yang perlu dikembangkan, yang perlu ditumbuhkan, yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga. Ya. Karena itu, ketika kita tahu tentang masalah konsep fitrah ini, anak-anak kita semenjak dari lahirnya dia sudah memiliki fitrah. Artinya mereka sudah dilahirkan berada di atas kesucian, kebersihan, putih, ya, bersih, ya. Gak sama sesuai dengan maknanya, yaitu tabiatus salimah, ya, yaitu tabiat yang selamat minal uyub, dari celak. Artinya dia itu bersih. Tapi apabila ini tidak ditumbuhkan, maka dia nggak bisa bertumbuh, ya. Maka dia nggak bisa bertumbuh. Bisa jadi dia stagnan, bisa jadi dia mati. Ya, koneksinya sepertinya agak terganggu. Kita tunggu koneksinya membaik kembali. Ya, baik ya. Nah, putus barusan ya? Iya, tadi terputus sebentar. Baik, Sekarang sudah masuk lagi suaranya. baik, baik. Silakan lanjut. Apa terputusnya baru atau sudah lama? Mungkin Jangan-jangan sekitar 10 detik yang lalu sih. oh, baik, Putusnya baik. tuh. Jadi nggak begitu banyak ya. Baik. Nah, Enggak. jadi yang terakhir berarti sejatinya kita orang tua, sebagaimana ibaratnya Abu Hamid Al-Ghazali, kita seperti petani gitu ya tadi ya. Bener nggak? Ya. Nah, jadi kita sejatinya sama seperti orang petani. Seorang petani yang perlu dia persiapkan adalah apa? Adalah dia harus memiliki apa? Memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Dia harus punya modal, ya. Lalu kemudian setelah itu adalah yang dia lakukan adalah dia harus apa? Harus menyiapkan lahan, menyeleksi lahan, mempersiapkan lahan. Dan ini ibaratnya adalah ketika kita ya hendak memiliki anak yang soleh, maka cari ya istri atau pasangan yang juga soleh dan solehah. Ya. Lalu kemudian juga setelah itu adalah kita ya pahami bersama bahwasanya tiap bibit itu sudah memiliki feature masing-masing. Kalau bibit mangga ya mangga, nggak mungkin Anda menanam mangga nanti yang tumbuh adalah rambutan, nggak mungkin ya. Artinya tiap bibit itu sudah membawa feature masing-masing. Ya. Nah, kita harus pahami demikian pula anak-anak kita. Anak-anak kita itu udah Allah ciptakan masing-masing itu unik, punya ciri khas dan keistimewaan masing-masing. Yang tidak sepatutnya kita banding-bandingkan dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, dan bibit ini nggak akan bisa bertumbuh apabila kita nggak menjaga lahannya. Makanya di situ ada namanya tasfiyah wa tarbiyah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini izinkan saya ya supaya tidak berpanjang lebar ya. Saya izin share screen sebentar ya. Ya, ini adalah materi saya yang sudah lama sebenarnya. Ya. Ya. Nah, di sini ada prinsip dan kaidah ringkas di dalam mendidik anak ya. Dan ini saya nukilkan dari salah satu tulisan ya atau risalah ya dari salah seorang profesor atau pakar pendidikan ya dari Jamiah. Saya lupa ya Muhammad Ibnu Su'ud ataukah Jamiah Imam ya, yaitu Profesor Dr. Muhammad Ad-Duwaish. Ya. Yang pertama ya di sini sebenarnya banyak kaidahnya, cuman saya pangkas saja, hanya ada 11 ya. Yaitu ya berisi tentang masalah prinsip-prinsip dan kaidah ringkas ya. Nah, yang pertama adalah ya famin ya fa'inna min
aujabil wajibat ya, wa a'dhamil mas'uliyat, wa akbaril amanat ya. Sesungguhnya di antara kewajiban yang paling besar dan tanggung jawab yang juga besar dan amanat yang juga besar adalah amanatu tarbiyatil muslim li ahli baitihi, yaitu amanat bagi seorang muslim di dalam mendidik keluarganya. Ya, sebagaimana surat At-Tahrim ya, yaitu mubtadi'an bi nafsihi, yang harus dia awali dari dirinya sendiri. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Artinya ya, mubtadi'an bi anfusina. Kita mulai dari diri kita. Ya. Kemudian wa muthniyan biman ya'ul. Baru kemudian yang kedua adalah orang yang berada di bawah tanggungannya, keluarganya. Adnahu fa adnah, yaitu mulai dari yang paling dekat ke yang paling dekat. Artinya ya, yang paling berkewajiban untuk melakukan pendidikan, memelihara dan menjaga itu adalah siapa? Adalah kita sendiri sebagai orang tua. Tapi kita harus memulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan di sini adalah kama anna likulli ya harthin zari, ya, sebagaimana setiap tanaman itu ya yang tumbuh ada yang menanamnya, maka walikulli malin jami', demikian pula setiap harta itu ada yang mengumpulkannya, maka fakada al-hidayah, maka demikian pula hidayah. Laha asbab wa taraik. Hidayah itu memiliki sebab-sebab dan memiliki cara-cara yang bisa diperoleh dan diraih. Ya. Juga demikian hidayah itu memiliki mawani wa awaik. Ya, memiliki penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan. Artinya kita harus tahu, ada hal-hal yang bisa mendatangkan hidayah dan ada yang dapat menjauhkan hidayah. Ya, di antaranya yang dapat mendatangkan hidayah adalah ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, inna tarbiyata ibadah yu'jar 'alaiha al-'abdu. Sesungguhnya mendidik itu adalah ibadah. Karena ini termasuk kita mengajar kebaikan. Kita menyemai kebaikan. Dan ini termasuk bagian dari ad-da'watu ilallah. Bukankah Allah mengatakan waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ya. Oleh karena itu makanya pendidikan itu adalah termasuk ibadah. Artinya harus ikhlas dan harus ada ilmunya. Wa yuthabu ala ihsanihi fiha, dan diganjar, diberi balasan pahala atas ihsan, perbuatan baik di dalamnya. Ya. Kemudian ya, kita kembali lagi ke hidayah. Al-hidayah ya, kita tahu hidayah ada dua macam ya. Hidayah taufik. Hidayah yang memberikan taufik kepada hati untuk menerima. Makanya disebut dengan hidayah taufik wal qabul. Hidayah taufik dan penerimaan. Artinya dia mau menerima. Itu ada di tangan Allah. Sedangkan yang kita miliki, manusia miliki adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hanya bisa memberikan hidayah melalui nasihat. Hanya bisa memberikan hidayah melalui bimbingan, arahan. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan al-hidayatu bimakna taufik laisat fi yadika. Ya, hidayah dalam makna taufik itu tidak berada di tanganmu. Engkau nggak mampu memberikan hidayah, termasuk kepada anakmu. Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu memberikan hidayah kepada putra beliau. Wa inna ma biyadi man yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmatihi. Dan sesungguhnya hidayah ini berada di tangan, yaitu tangan zat Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan keutamaan dan juga dengan rahmatnya. Ya. Wa yudhillu man yasha' bi adlihi wa hikmatihi. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Wa inna ma'alaika hidayatad dilalah wal irsyad wan nusha wa tawjih. Sesungguhnya yang kau miliki kewajibanmu hanya memberikan hidayah berupa arahan, bimbingan, nasihat dan wejangan-wejangan saja. Artinya kita cuma bisa melakukan itu, ya.
Kita nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, ya, anta abdun fakirun miskinun. Anda itu adalah seorang hamba yang lemah, fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Kita ini hamba. Hamba itu nggak punya apa-apa. Bahkan kita dimiliki. Makanya dikatakan hamba itu mamluk. Allah malik. Allah penguasa dan pemilik. Yang dimiliki disebut mamluk. Mamluk itu adalah hamba. Ya, kita adalah milik Allah. Makanya inna ya lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan berpulang. Ya. La tamliku li nafsika haulan wala taulan, ya. Anda tidak memiliki daya dan kekuatan terhadap diri Anda sendiri. Wala tamlikuha li ghairika min babi aula. Nah, oleh karena itu, ya, apalagi terhadap selain diri Anda, maka tentunya Anda lebih nggak mampu lagi. Ya. Nah, maka fala tamit ala nafsika. Karena itu janganlah Anda bersandar hanya kepada diri Anda sendiri. Ya, karena kita lemah. Jangan bersandar hanya kepada diri kita sendiri. Ya, wala takrun wala tarkun liqudratika, dan janganlah engkau itu, ya, sama bersandar hanya kepada kemampuanmu sendiri. Ya. Wala tuthik bi ghairi rabbika, dan janganlah engkau itu percaya kepada selain Rabbmu. Fafawwid amraka ilaihi. Ya, serahkanlah semua urusanmu itu hanya kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah hanya kepada Allah. Wasta'in bihi, dan minta tolonglah kepada Allah. Ya, itu caranya. Kemudian, ya ini mohon maaf ya kalau bising ya, karena di bawah ada biasa nih setiap sore mesti selalu ondel-ondel ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ya, la yashak wa akil ahamiyat al-qudwa as-salihah fi kulli maidan. Seorang yang berakal, dia nggak akan ragu akan urgensi atau pentingnya contoh yang baik, teladan yang saleh di dalam segala kondisi, di dalam segala tempat, di dalam segala medan. Makanya dikatakan fanafsuka maidanuka. Ya, diri Anda itu adalah medan Anda pertama kali. Ya, fanafsuka maidanukal awal. Ya, fa'in qadarta 'alaiha fa anta 'ala ghairiha aqdar wa 'ala siwaha amkan. Apabila engkau mampu, ya, untuk apa? Untuk menjaga, memelihara diri Anda sendiri, maka tentunya terhadap orang lain Anda akan lebih mampu lagi. Ya. Oleh karena itu makanya fabda biha. Mulailah dari diri sendiri, dirimu sendiri, ya. Fa aslih. Ya. Nah, lalu kemudian juga benahi jiwamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenahi dirimu dan keluargamu. Ya. Baik. Lalu kemudian juga dikatakan tentang metode lemah lembut, ya, yaitu alin kasikin. Ya, kelemah lembutan itu adalah ibarat pisau tajam. Yaqta'u duna wajh, yang dia mampu memotong, mengiris tanpa ada rasanya karena tajamnya, ya. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita mungkin pernah tahu ya, ketika Idul Kurban atau Idul Adha, ya. Subhanallah, ini sangat bising banget di sini, ya. Apa Ustaz? Di sini masih terdengar kok, alhamdulillah. Oh ya, baik ya. Jadi ketika Idul Adha, Nabi SAW itu beliau menasihatkan untuk apa? Untuk menajamkan pisau. Ya, faliyarih dabihataka, dan buat sembelihanmu itu nyaman. Itu dengan cara apa? Menajamkan pisau, ya. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwasanya kelemah lembutan itu memang ibarat pisau tajam yang mampu mengiris, memotong tanpa berasa. Ya, karena fungsinya pisau itu apa? Adalah untuk memotong, untuk mengiris. Artinya kita harus tahu dong, pisau ini dipotongnya untuk apa, digunakannya untuk apa, ya. Nah, kalau digunakan untuk yang tepat, yang pas, harus dipotong, harus diiris, harus dihilangkan, atau ya itu adalah suatu hal yang hikmah. Tapi kalau kita nggak tahu mana yang dipotong dan bahkan kita biarkan pisaunya itu berkarat, tumpul, maka akan menyakitkan, ya. Makanya dikatakan warifku ni'matun 'azimatun.
Kelemah lembutan itu adalah nikmat yang besar, ya. Nah, tu'thir fi nufus al-karimah, yang akan mempengaruhi jiwa yang mulia, ya. Ma la tu'thir al-qaswa wal ghaldah, ya, yang tidak akan memberikan pengaruh bagi hati yang keras lagi kasar. Kemudian yang berikutnya adalah tadarruj fi taghyir, harus bertahap, pelan-pelan, step by step di dalam melakukan perubahan, ya. Wal bada'u bil ahammi fal muhim, mulai dari yang terpenting kemudian yang paling penting, bahkan termasuk metode rabbaniyah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ismail Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan makna rabbani, yaitu adalah siapa? Adalah man yurabbiyun nas bi sigoril ilmi qabla kibarihi, yaitu orang yang mendidik manusia dari ilmu yang paling sederhana dulu, yang paling mudah dulu, yang kecil dulu sebelum ilmu yang berat. Dan kita mulai dari yang paling penting dulu, kemudian ke yang penting. Wa adamu istijalin nata'ij, dan hendaknya tidak tergesa-gesa memetik hasil. Ya, makanya dikatakan di sini tariqu al-alaf mil yabda'u bi khatwatin wahidah. Ya, jalan ribuan mil, Anda ingin melakukan perjalanan ribuan jutaan mil, tetap Anda akan mulai dengan langkah pertama, satu langkah kaki. Nggak mungkin nggak ada langkah. Karena itu makanya semua membutuhkan adanya langkah. Ya. Nah, hanya saja tinggal kita mau tidak terus melangkahkan kaki kita sampai menuju kepada tujuan. Atau kita wafat meninggal dunia di atas jalan tersebut meskipun kita tidak sampai di atas tujuan tersebut. Maka dikatakan waman saro ala darbi wassalah. Siapa yang berjalan meniti jalannya, insya Allah dengan izin Allah dia akan tiba, dia akan sampai. Waman adama qara al-bab yushiku an yuftah lahu. Dan siapa yang terus mengetuk pintu terus-terusan, ya, niscaya akan dibukakan baginya. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah amrut tarbiyah yastalzimu at-takhliyah thumma at-tahliyah. Ini penting. Pendidikan itu mengharuskan adanya at-takhliyah, mengosongkan dulu, singkirkan dulu. Tasfiyah, bersihkan dulu. Anda ketika ingin mendidik anak Anda, nggak bisa lepas dari yang namanya harus singkirkan dari segala hal yang jelek, yang buruk. Karakter-karakter buruk, sifat-sifat jelek, harus kita singkirkan. Yang tadinya kita suka ngomong maki-maki, ngomong kasar, kita hentikan. Yang tadinya kita masih suka merokok dan yang semisalnya, kita hentikan. Yang tadinya kita masih suka melakukan keburukan-keburukan, kita hentikan. Karena apabila tidak, itu akan dicontoh oleh anak kita. Akan menular kepada anak kita. Karena mereka akan belajar dari what they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari. Ya. Jadi, kids learns from what they see, not by what they heard. Anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat, tidak dari apa yang mereka sekedar dengar saja. Oleh karena itu kita harus bersihkan, termasuk kita bersihkan rumah kita dari hal-hal yang buruk, yang jelek, permainan-permainan yang haram, alat-alat permainan yang mengandung musik-musik, foto-foto atau gambar makhluk bernyawa, kita lepas semuanya. Karena itu tentunya, ya mungkin menurut orang apa kaitannya? Besar kaitannya. Rumah yang di dalamnya penuh dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalamnya. Malaikat nggak mau masuk, hilang kenyamanan, ketentraman, kedamaian di dalam rumah. Bahkan syaitan yang bercokol. Syaitan yang masuk, maka akan malah banyak memberikan kesia-siaan, kegelisahan, dan lain semisalnya. Kalau Anda pulang ke rumah, Anda merasa tidak ada ketentraman, bisa jadi karena itu tadi. Banyaknya syaitan di dalamnya. Di antaranya karena banyak gambar-gambar atau makhluk bernyawa yang bercokol di sana. Atau rumah yang kosong dari ayat-ayat Al-Quran, dari salat, dari ibadah, dari zikir. Summa at-tahliyah. Baru kemudian kita isi kebaikan, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini pendidikan itu, ya, wa yatatallabu, ya, at-tadhhir, ya,
naza ya. Jadi yang namanya pendidikan itu juga membutuhkan pembersihan, pensucian, dan juga pencabutan. Yang jelek-jelek dicabut, disingkirkan. Tsumma ta'thir wal wada'. Baru kemudian ya kita tentukan dan kita sebarkan, kita tanam di situ. Ya. Untuk apa? Walikay tuzra al-ardul bur. Agar bumi yang tadinya gersang, kering, kerontang, akhirnya bisa subur, bisa ditanami. Karena udah kita siapkan, kita cabut yang buruk-buruk, gulma dan lain sebagainya. Kemudian kita sirami, ya. Makanya dikatakan, ya, taharaha minal afat, ya, dibersihkan dari segala bentuk penyakit-penyakit dan hal-hal yang mengganggu, ya. Ya. Kemudian apa namanya? Wa amna anha al-muhlikat, ya. Kemudian dicegah semua hal-hal yang dapat membinasakannya. Ya. Thumma uzri'a fiha ma tasya. Lalu kemudian silakan engkau tanami di dalamnya apa saja yang engkau kehendaki. Watib nafsan bima tajanni yaumul hisad, ya. Dan kelak engkau akan berbahagia ketika sudah hari panennya tersebut. Ya. Lalu kemudian ya bagian 2 yang terakhir ya dari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ini ya. Itu dikatakan adalah famin apa namanya? Muqtadiyat mahabbatihim, ya, di antara konsekuensi kecintaan ya wa itu mustalzimat mawaddatihim, dan juga dari konsekuensi ya mawaddah atau rasa sayang kepada mereka ya adalah himayatahum min anfusihim, adalah melindungi mereka dari diri mereka sendiri. Wahia awwalu a'daihim, yang mana jiwa itu sejatinya adalah musuh pertama. Ya. Ya. Jadi karena kita memiliki hawa nafsu, ada syahwat. Dan ini artinya kita harus mengajarkan mereka agar mereka bisa mengenal diri mereka. Makanya ada namanya konsep diri pada anak-anak. Dan ini memang butuh waktu lagi ya. Kemudian wa himayatuhum min a'daihim alladzina yatarabbasuna bihim. Apa namanya? Wa yakiduna lahum. Dan kemudian baru musuh yang dari luar, yaitu yang senantiasa mengintai dan berbuat makar, yaitu syaitan. Kemudian yang terakhir ya adalah ya nutkinul hisab wal iqab wal madah wal hidayah. Hendaknya kita memperhatikan dengan cermat di dalam mendidik anak kita hal-hal yang berkaitan dengan balasan dan hukuman, reward and punishment, pujian dan balasan. Ini semua ada kaidah-kaidahnya yang memang itu semua butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh hikmah, butuh kesabaran. Ya, baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah pendidikan anak, maksudnya memelihara fitrah anak, itu memang ini adalah kajian yang luas ya. Sebenarnya adalah kajian yang luas dan tidak bisa kita sampaikan hanya dalam waktu 1 jam, 2 jam. Dan ini memang suatu hal yang perlu kita pelajari terus-menerus. Kita harus banyak membaca, ya. Kita harus banyak menelaah. Baik. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu untuk bertanya jawab. Baik. Silakan. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita simak bersama-sama materi yang disampaikan oleh Dr. Abu Salma Muhammad. Bagi para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ikhwas sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan mungkin bisa melalui layanan fitur chat atau bisa juga request kami untuk kita unmute mikrofonnya agar bisa langsung berbicara dengan Ustadz. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan. Mungkin kita buka 1-2 pertanyaan ya. Estimasinya mudah-mudahan sebelum asar bisa selesai kita. Silahkan bisa melalui fitur chat. Ya, ini ada yang nanya apakah materinya bisa dikirim. Ya, bisa. Ini sebenarnya adalah materi-materi kajian ya, yang memang mohon maaf untuk kajian kita pada hari ini memang belum saya persiapkan. Cuma nanti insya Allah bisa di-share ya, yang
mungkin materi-materi yang berkaitan nanti insya Allah akan saya kirimkan kepada panitia PDF-nya, nanti bisa di-share ke kawan-kawan sekalian. Oke. Nanti juga ada rekamannya. Tadi saya sudah reply secara private ya ke Bu Iin tadi. Insya Allah nanti bisa Baik, ya. ditonton kembali jika diperlukan gitu ya. Hmm. Oke, fitur restriksi untuk mikrofonnya saya sudah nonaktifkan. Jadi kalau misalnya mau bertanya langsung via mikrofon dipersilahkan, boleh juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Sepertinya ini ya. Itu belum ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fauzan sepertinya nih. Iya. Tafadhol. Pak Muhammad Fauzan dipersilahkan jika ingin bertanya. Bisa di-unmute mikrofonnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Saya mau tanya, saya istri kedua, kebetulan suami saya, istri pertamanya udah meninggal. Nah, kebetulan dia punya anak bawaan satu. Nah, ini saya mau tanya begini, saya kan nggak bisa mendidik, makanya nggak bisa ya, makanya nggak bisa mendidiknya langsung gitu. Makanya jadi anak ini udah umur 11 tahun, tapi dia dididik langsung oleh emaknya gitu, Ustaz. Saya ingin mendidiknya dengan sunnah, tapi gimana ya? Dan akhirnya anak itu tumbuh sangat manja, terus sangat jauh dari agama juga. Bahkan maaf sampai sekarang tuh masih yang suka BAB di celana sama di ini. Jadi bawaannya jadi kayak anak kecil terus gitu, Ustadz. Dan saya ingin merubah dia, tapi saya nggak bisa, Ustadz, karena kan dia dalam penguasaan omaknya dia, Ustadz. Nah, itu gimana, Ustadz? Apa bisa pengaruh ke saya? Atau bagaimana? Misalnya kalau saya meninggal nanti, apa dia bisa menarik saya ke neraka atau bagaimana, Ustadz? Karena kan anak ini memang sangat jauh dari agama dan saya ingin sekali mendidik dia agama gitu, Ustadz. Jadi gimana ya? Makanya apa saran Ustadz? Makanya buat saya untuk mendidik anak ini, karena memang saya nggak bisa Ustadz, karena kan omanya itu sangat bagaimana, saya pun ingin marah atau apa gitu nggak boleh sama omanya. Oh, Cuma saya berarti mohon ini anak nasihatnya. ya. Baik, berarti ini anak tinggal sama neneknya maksudnya. Iya, saya juga masih tinggal kebetulan saya masih tinggal di rumah mertua dan saya udah punya anak 2. Jadi 3 sama anak ini, sama anak Enggak, bawaan suami saya ini. maksud saya neneknya ini ibunya suami maksudnya. Iya. Dan Oh, kebetulan baik, dari ya. ibunya meninggal itu, nah neneknya ini yang merawat dia dari masih bayi, yang bayi kan ibunya meninggal itu dia umur 3 minggu, Ustadz. Jadi yang merawat itu neneknya ini, iya. Oh ya, baik ya. Baik ya. Iya. Barakallahu fik ya. Baik, jadi sebenarnya yang pertama yang perlu kita pahami ya bahwasanya mendidik anak ya. Baik, mohon maaf Ibu mungkin bisa mute. Oke, saya bantu itu saya. Oke, baik. Baik. Jadi yang pertama ya yang perlu kita pahami bahwasanya kewajiban mendidik anak ya. Anak yang mana ya ketika dia dilahirkan ibunya sudah meninggal dunia, maka sejatinya anak itu tetap berada di bawah tanggung jawab suaminya. Ya. Jadi maksudnya berada di bawah tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Ayahnya berkewajiban untuk mendidik dia dengan sebaik-baiknya. Kemudian apabila ayahnya menikah lagi, ya, maka ibunya
istrinya ya, maksudnya istrinya itu yang menjadi ibu tiri dari si anak ini, ketika sudah digauli oleh ayahnya maka dia statusnya sudah menjadi mahram. Ya, maka statusnya sudah menjadi mahram dan sudah bisa menempati statusnya seperti ibu meskipun ya wanita ini tidak melahirkan anak tadi. Ya. Nah, oleh karena itu, yang lebih utama dan yang lebih berhak untuk mendidik anak tersebut adalah istrinya sang suami. Karena suami adalah al-qawwam, suami adalah namanya pemimpin. Jadi yang seharusnya diajak untuk pertama kali komunikasi ini adalah sang suami. Artinya suami harus memiliki sifat sikap yang tegas gitu. Anak ini hendak dia serahkan pendidikannya kepada siapa? Apakah kepada istrinya ataukah kepada orang tuanya? Padahal kewajiban dia sebenarnya untuk mendidik anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Nah, kalau mendengarkan cerita dari penanya tadi ya, ini qadarullah wa masyafa'ala ya. Ini memang sepertinya anak ini banyak mengalami ketertinggalan ya. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Banyak mengalami hal-hal yang tidak tuntas di dalam perkembangannya. Seperti misalnya dia di usia 11 tahun masih BAB atau buang air di celananya sendiri. Padahal kalau kita melihat dari sisi perkembangan, anak yang usia 4 tahun saja ya itu sebenarnya sudah tidak BAB di mana dipakainya sendiri gitu loh. Bahkan kalau kita perhatikan, jangankan buang air besar, buang air kecil, ngompol saja, itu juga ada fase atau masa usianya. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam masalah ilmu muyulul atfal ya, ataupun perkembangan anak, ya di antara adanya kesalahan-kesalahan di dalam pendidikan anak, ya itu dapat mengganggu psikis dan psikologis anak. Nah, ini yang disebutkan banyak ya diantaranya oleh Syekh Ahmad Salim Badwailan, kemudian juga oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar di dalam Kaifatu Rabbi Abna'aka, yaitu anak-anak yang dididik ya ketika fase tufulahnya itu tidak benar dan tidak tuntas, maka di antara problem-problem yang akan dimiliki oleh anak ini ya selain emosi yang labil, kadang-kadang suka marah sendiri, tantrum nggak jelas, kadang-kadang cenderung suka menyendiri ya, tidak mau bergaul atau pemalu atau penakut. Dan juga seringkali yang disebut itu adalah apa? Adalah suka ngompol. Masih sering ngompol. Nah, ini kaitannya erat diantaranya dengan masalah psikis, masalah psikologis ya pada si anak ini. Artinya ada problem sebenarnya. Nah, ini adalah peran kita sebagai orang tua berusaha untuk apa? Untuk berusaha membantu anak ini. Tentunya kita nggak bisa membantu ya apabila kita tidak mengidentifikasi akar masalahnya. Ya, diantaranya juga dengan cara kita harus mengevaluasi, ya, yaitu pola asuh yang sudah berjalan selama ini. Kalau melihat dari neneknya atau omanya yang selalu memanjakan, maka di sini perlu adanya komunikasi yang baik. Ya, saya yakin neneknya pasti menginginkan hal yang baik buat si anak tersebut. Nenek itu sayang banget sama anak tersebut. Nah, oleh karena itu makanya kita harus juga bisa menjalin komunikasi dulu, ya, dengan ibu mertua tadi, ya, dan kita harus sampaikan, ya, bahwasanya kalau ibu memang sayang, ini ibu ada hal-hal yang tidak lazim sebenarnya yang harus kita cari solusinya, ya. Dan juga kalau kita ajak bicara, kita pengen dong punya anak yang soleh. Dan juga hal yang sangat berbahaya apabila anak itu terlalu dimanjakan, hilang kemandiriannya, ya, hilang, ya, dia nggak otonom, dia nggak mandiri, dia akan selalu bergantung sama orang lain. Berarti ya ketika kita memanjakan anak, kita secara sadar nggak sadar, kita itu sudah melemahkan anak itu sendiri gitu loh. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan, ya, khususnya kepada bapaknya, khususnya kepada suami, karena suami al-qawwam, pemimpin yang bertanggung jawab harus disampaikan, gitu loh. Ya, dan juga sang suami ini juga, ya, dia harus turut serta di dalam pendidikan tersebut, ya. Jadi jangan cuma bisa menitipkan anak tersebut pada istrinya atau pada ibunya. Dia harus hadir, ya.
Nah, terus kemudian juga ya, kemudian yang nggak kalah penting adalah bangun attachment, bangun bonding, bangun namanya perlekatan dengan si anak tadi. Dia mungkin memang bukan anak kandung kita, dan mungkin ketika kita punya anak, dia merasa alienasi, ya. Artinya dia merasa asing ya dengan kita atau dengan saudara-saudara lainnya. Nah, tapi selama kita berusaha untuk terus mengajak serta dia, kita tunjukkan bahwasanya dia nggak ada bedanya sama anak-anak kita yang lainnya, kita terus bersabar dengan dia, kita ajak dia terus bermain, kita libatkan dia di dalam aktivitas-aktivitas bersama ya. Meskipun awalnya beratnya, cuman kita harus bangun ini attachment ini. Bangun koneksi dulu ya. Karena apabila Anda tidak membangun koneksi terlebih dahulu, Anda akan sulit untuk melakukan koreksi, untuk melakukan perbaikan. Itu sulit. Ya, harus bangun koneksi dulu agar muncul kepercayaan dan seterusnya. Nah, tapi ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak membangun connection kita, hubungan kita, alaqah kita dengan Allah. Artinya, kita butuh pertolongan Allah. Kita selalu butuh untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'anah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta agar Allah kuatkan kita, minta agar Allah berikan kita hidayah, minta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan, minta juga agar Allah memberikan ya taufiknya, hidayahnya untuk si anak ini, supaya Allah menjadikan dia anak yang soleh, dan seterusnya. Ya. Nah, terus kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah terus kita belajar, terus kita berusaha mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Jadi seorang ibu juga harus berusaha untuk dia bisa inovatif, kreatif, agar bisa membangun bonding attachment dengan cara melibatkan anaknya di dalam permainan-permainan yang bermanfaat, ya. Ambil hatinya, didik hatinya, insyaallah ta'ala, ya, kita akan bisa untuk lebih mudah untuk mengarahkan anak tersebut. Tapi ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila tidak ada komunikasi yang baik pula dengan suami dan juga dengan ibu mertua tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini jawaban saya ya, bisa dikatakan yusminu wala yughni min ju' ya, yang tidak mengenyangkan dan juga tidak menghilangkan dahaga ya. Cuman insyaallah selama kita berusaha, insyaallah Allah akan mudahkan. Baik, ini sepertinya sudah masuk waktu asar ya. Ya sudah asar, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan simpulan atas materi hari ini, Ustaz, dari Anda, Ustaz. Monggo sebagai penutup. Oh iya, biasanya yang memberikan kesimpulan host nih biasanya. Pembawa acara biasanya nih, ha? Mungkin lebih pantas dari antum aja, Ustaz. Nah, tayyib insyaallah. Baik, jamaah sekalian, para abah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bersama anak itu adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa belajar ya dari seorang Ummu Sulaim. Ibunya siapa? Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Ummu Sulaim, ya, beliau adalah wanita yang mulia. Ibu dari sahabat yang mulia, ibunya Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dipinang oleh Abu Talha ketika itu masih kafir musyrik, beliau tolak pinangannya. Kecuali sampai dia masuk Islam. Akhirnya sampai ucapan Ummu Sulaim ini terbayang-bayang pada Abu Talha, akhirnya dia belajar Islam, Allah berikan hidayah, masuk Islam. Dan ternyata Islamnya Abu Talha menjadi mahar kawinnya, Ummu Sulaim. Allah karuniakan kepada Ummu Sulaim seorang putra, ya, yang kita ketahui yang disapa oleh Nabi, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughir, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Usianya masih kecil, baru selesai usia persusuan. Tapi Allah ambil. Ya, artinya anak ini meninggal dunia. Ya. Ketika wafatnya meninggal dunia, seorang ibu yang mencintai anaknya itu pasti sedihnya luar biasa. Tapi Ummu Sulaim, ketika anak ini sakit, Abu Talha ketika itu ada hajat, beliau keluar. Ya, beliau pergi keluar. Ya, dan ditenangkan oleh Ummu Sulaim, anak ini insya Allah akan dipelihara dan akan dijaga oleh Ummu Sulaim. Ternyata anak ini meninggal dunia. Sedih nggak sebagai seorang ibu? Sedih. Tapi beliau wanita yang luar biasa. Beliau yakin anak yang masih kecil ini, yang masih berada di atas fitrah ini meninggal dunia, insya Allah wafatnya berada di atas fitrahnya, berada di atas Islam, insya Allah masuk surga. Orang yang sabar, anaknya bisa menarik dirinya ke dalam surga. Beliau yakin dengan janji Allah. Beliau sembunyikan kesedihannya. Beliau bersolek, mandi, persiapkan makanan yang enak. Ketika Abu Talha datang, disambut.
diajak makan, dan mereka akhirnya melakukan hubungan di malam itu. Besok paginya, Ummu Sulaim bicara kepada Abu Talha dengan cara yang luar biasa. Ya, intinya dia bilang, ya, wahai suamiku, kalau sekiranya ya ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita, kemudian dia mengambil barang tersebut, layakkah kita mencegahnya menarinya? Oh, tidak layak, ya, karena itu miliknya. Kemudian dikabarkan sesungguhnya ya anaknya Abu Umair tadi yang diberikan kunyah oleh Rasulullah, Abu Umair, telah meninggal dunia. Kaget Abu Talha, sedih ya sebagai seorang suami. Datanglah beliau menghadap kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Jibril memberikan informasi bahwasanya ya akibat hubungan ya suami istri di malam hari itu, Rasulullah memberikan berita gembira sekaligus sebagai pelipur lara, ya. Yakni ketika Abu Talha baru kehilangan anak. Bahwasanya dikatakan sesungguhnya ya Allah memberkahi malammu yang semalam engkau lakukan. Dan beneran 9 bulan kemudian lahirlah adiknya Anas bin Malik yang diberi nama Abdullah. Ummu Sulaim menitipkan anak ini kepada Anas, bawa kepada Rasulullah. Dan Iya, sepertinya terputus lagi koneksinya. Kita tunggu sebentar mungkin dari Ustadznya. Baik, sepertinya koneksinya Ustadz terputus. Nanti mungkin kita akan sapa Ustadz via private ya dari kami, dari panitia. Oke, karena juga sudah azan asar, acara hari ini kita anggap sudah selesai dulu ya. Salah satu simpulan yang menarik hari ini adalah tadi beliau mengutip sebuah hadis tentang yang Ummu Sulaim itu, ya, di mana beliau pada akhirnya beliau tetap bersabar atas kejadian yang menimpa anaknya yang meninggal, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi, sebagaimana janjinya Rasulullah SAW terhadap Ummu Sulaim. Dan salah satu yang bisa kita ambil simpulannya juga adalah bahwasanya pendidikan Islam itu adalah pada asalnya adalah sebuah pendidikan fitrah. Jadi sebuah konsep fitrah itu bukanlah sebuah konsep yang baru lagi, cuman istilahnya lebih ke di-refresh kembali mungkin bagi orang-orang yang penggerak pendidikan fitrah agar kita semua bisa kembali kepada fitrah, yaitu ajaran Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinan. Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kita, yaitu sebagai pedoman untuk segala macam problematika kehidupan kita, termasuk salah satunya adalah pendidikan terhadap anak-anak kita. Baik, demikian sebuah sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Dan jazakumullah khairan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan ikhwas sekalian yang telah hadir pada acara siang hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua dan berikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, kami dari panitia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.